Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aitriana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi konsep pengakuan akuntansi pajak. Baiklah, pertama-tama kita masuk pada pendahuluan. Memahami pentingnya investasi dalam akuntansi, metode pencatatan yang berlaku, serta implikasi perpajakan pada entitas anak dan properti investasi. Lalu apa itu definisi entitas anak? Yang pertama, entitas anak merupakan entitas bisnis yang sepenuhnya dikendalikan oleh entitas induk. Yang kedua, ada ditandai dengan kepemilikan saham mayoritas, umumnya lebih dari 50% hak suara. Lalu ada induk memiliki kendali absolut atas kebijakan keuangan strategis dan kegiatan operasional. Lalu yang terakhir ada kinerja entitas anak wajib disusun ke dalam satu laporan keuangan konsolidasian. Metode pencatatan investasi itu terbagi atas dua metode. Yang pertama ada metode biaya atau cost method. Yang kedua ada metode ekuitas atau equity method. Pertama yaitu metode biaya, yaitu cost method, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan awal pada saat pembelian saham dilakukan. Digunakan saat investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Pendapatan secara eksklusif hanya diakui pada saat pembagian dividen diterima. Lalu ada metode ekuitas atau equity method, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, kemudian nilainya disesuaikan secara berkala, digunakan saat terdapat pengaruh signifikan saham 20% sampai 50%. Pendapatan diakui secara profesional saat investe membukukan laba bersih. Lalu kita masuk pada karakteristik metode biaya. Yang pertama ada kesederhanaan, yaitu tidak memerlukan penyesuaian terhadap nilai investasi secara berkala, menjadikannya sangat sederhana dalam praktiknya. Lalu ada realisasi kas, yaitu menekankan pada realisasi pendapatan dalam bentuk kas. Laba entitas tidak langsung mempengaruhi laporan investor. Lalu yang terakhir ada kelemahan, yaitu kurangnya relevan untuk mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dan tidak memperhitungkan kinerja operasional investe. Lalu ada lanjutan dari karakteristik metode ekuitas. Yang pertama ada kondisi realistis, yaitu mencerminkan kinerja ekonomi secara realistis karena menyajikan bagian laba atau rugi yang sebenarnya dari entitas anak. Yang kedua ada pengaruh kuat, yaitu menunjukkan wujud nyata pengaruh signifikan dari investor terhadap kebijakan serta aktivitas dari perusahaan yang diinvestasikan. Lalu ada kompleksitas, yaitu penerapannya kompleks dan sangat bergantung pada transparansi laporan keuangan yang lengkap dari entitas penerima investasi. Lalu kita masuk pada perbandingan metode antara aspek penilaian, metode biaya atau metode ekuitas. Yang pertama ada aspek pengakuan pendapatan, yaitu metode biayanya saat dividen tunai diterima oleh investor. Untuk metode ekuitasnya proporsional saat laba diperoleh oleh investe. Nilai investasi tetap pada nilai biaya historis awal dan perolehan, sedangkan metode ekuitasnya disesuaikan sejalan dengan fluktuasi kinerja investe. Lalu ada aspek penilaian kompleksitas akuntansi, yaitu metode biayanya lebih sederhana dan mudah diaplikasikan. Lalu untuk metode ekuitasnya lebih rumit dan membutuhkan data komprehensif. Aspek penilaian tingkat pengaruh, itu metode biayanya tidak signifikan, minoritas suara. Lalu ada untuk metode ekuitasnya signifikan, yaitu kepemilikan berkisar 20-50%. Baiklah, kita masuk pada properti investasi. Apa itu properti investasi? Properti investasi merupakan aset baik berupa tanah maupun bangunan yang sengaja dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang, seperti investasi seperti itu. Manfaat ini umumnya realisasi melalui penerimaan pendapatan sewa atau melalui apresiasi kenaikan nilai kapital aset dalam jangka panjang atau capital gain.
Properti ini dipisahkan perlakuannya karena tidak digunakan secara langsung dalam aktivitas operasional harian perusahaan dan tidak pula dimaksudkan untuk dijual dalam rutinitas usaha biasa. Lalu ada klasifikasi properti. Yang pertama ada properti investasi, yaitu dimiliki untuk mendapatkan apresiasi nilai jangka panjang atau disewakan ke pihak lain. Lalu ada aset tetap, properti yang secara aktif dikelola dan digunakan sendiri dalam kegiatan operasional. Lalu ada persediaan, properti atau aset yang sengaja dikembangkan untuk dijual kembali dalam kegiatan usaha. Lalu kita masuk pada pengukuran properti, yaitu ada metode model biaya dan model nilai wajar. Model biaya yaitu properti secara konsisten dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Pendekatan ini dinilai jauh lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi liar dari harga nilai pasar properti. Lalu ada model nilai wajar, yaitu mengukur properti berdasarkan nilai harga pasar yang berlaku saat ini. Segala perubahan nilai langsung diakui di laba rugi, memberikan informasi yang jauh lebih relevan mengenai kondisi aset meski rentan terhadap kondisi pasar yang fluktuatif. Baik, yang terakhir kita masuk pada implikasi perpajakan. Pendapatan sewa rutin dan capital gain atas pelepasan nilai properti adalah objek penghasilan kena pajak. Pembebanan penyusutan dalam model biaya berfungsi sebagai insentif pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Lalu ada perbedaan pedoman antara standar akuntansi atau SAK dan pajak memicu munculnya perbedaan temporer dan permanen. Rekonsiliasi fiskal mutlak dijalankan untuk menyelaraskan laba akuntansi menjadi besaran laba fiskal yang presisi. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada yang salah mohon dibenarkan dan mohon ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.